posisi saya sama longsoran tuh hampir 1 meteran. Nah, itu ketika kan saya yang terakhir dari sini, yang terakhir keluar. Tetangga-tetangga semua udah pada evakuasi, udah ke tempat aman. Karena saya mengamankan satu ijazah sekolah saya sama ngambil lagi tas ke kamar, otomatis waktunya lama. Barang di rumah semua habis. Yang selamatnya cuma ijazah sama tas yang isinya SPT sama uang itu. Tribuners, kembali lagi di program Saksi Kata Tribun Jabar bersama saya Rizal Jaludin, kembali melaporkan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tepatnya saat ini saya berada di lokasi longsor di Kampung Pamokoan, Desa Sukarame, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Kita akan mendengarkan saksi kata dari narasumber kita, Kanda Hardiansyah. Beliau merupakan salah seorang warga sekaligus juga Kepala Dusun 4 Kampung Pamokoan yang saat itu berhasil menyelamatkan diri paling terakhir. Informasi kami dapat saat peristiwa longsor menerjang 9 rumah di Kampung Pamokoan ini, di mana informasi yang kami terima bahwa saudara Kanda ini saat itu sedang berada di dalam rumah dan nyaris terkena material longsor karena dia saat itu berupaya menyelamatkan berkas SPT milik masyarakat, dan sekitar jarak 1 meter dengan material longsor yang saat itu sudah mulai menimbun rumah, dia berhasil keluar dari rumahnya dan berhasil selamat. Bagaimana kisahnya? Kita saat ini sudah terhubung bersama saksi kata Kang Kanda Hardiansyah untuk menceritakan bagaimana dia bisa selamat dalam peristiwa longsor yang menerjang 9 rumah di Kampung Pamokoan, Desa Sukarame, Kecamatan Cisolok ini. Berikut tayangannya untuk Anda. Longsor ini Pak, posisi Bapak saat itu di mana Pak? Saya posisi lagi tidur karena emang sudah beres-beres jalan ya, karena ada air ke jalan. Saya pulang terus mandi, langsung saya tidur di kamar posisi. Nah, orang tua saya, bapak saya ada di dapur. Posisi lagi makan. Adek saya yang pertama lagi mandiin, adek yang kedua, yang terakhir yang bungsu di kamar mandi. Nah, itu juga yang ngasih tahu ibu saya, karena ibu saya udah di posisi aman. Udah di posisi aman. Nah, karena mungkin orang anggota keluarganya masih di rumah, yang otomatis nerobos. Nah, makanya saya juga tahunya dari ibu saya ada longsor besar. Nah, saya posisi langsung keluar dari kamar, ambil peralatan ijazah seperti tas dan motor, langsung cari lokasi aman gitu Pak. Momen saat Bapak lari Pak, ketegangan yang dihadapi seperti apa Pak? Itu ketika kan saya yang terakhir dari sini, yang terakhir keluar. Tetangga-tetangga semua udah pada evakuasi, udah ke tempat aman. Karena saya mengamankan satu ijazah sekolah saya sama ngambil lagi tas ke kamar, otomatis waktunya lama. Untungnya kunci motor ada di motornya. Langsung saya gas, langsung putar balik. Nah,
di rumah yang sekarang di sini kan ada lorong buat jalan. Posisi saya sama longsoran tuh hampir 1 meteran. 1 meter. 1 meteran. Beruntungnya Bapak berhasil keluar dan untungnya longsor berhasil keluar. langsung menimbun Karena rumah. jalan tuh nggak ada yang menghalangi. Waktu itu kembali mengambil tas tuh apa yang dibawa Pak? Yang di tas itu seperti SPT kan saya Kepala dusun di sini. juga ya di Oh, sini oke. SPT ini itu berupa ataupun uang uang yang ada di tas, makanya itu sangat penting karena menurut Rumah saya, Bapak sendiri hancur Pak? rumah saya sendiri hancur total karena emang bisa dilihat gak ada puing-puingnya pun sedikit karena tertimbun Oke. tertimbun batuan. Pak, kabarnya ada hewan ternak, kendaraan yang masih tertimbun di sini. Nah, ada untuk hewan ternak ya jumlah kalau nggak salah 11 kambil 1. Oh, masih hidup. Cuman kambil ke 1. Masih hidup. Posisinya cuman ekornya aja yang kejepit. Jadi badan sama lehernya enggak. Oke. Masih hidup, tapi yang lain mati. Terus motor juga ada yang tertimbun. Motor tetangga saya ada yang tertimbun di sini 1. Makanya sangat-sangat banyak lah kerugian-kerugian yang dialami oleh masyarakat. Bapak sendiri yang mengalami kerugiannya apa Ya. aja Pak? Yang berhasil diselamatin kan waktu itu Bapak memikirkan barang milik masyarakat lah. Kan ada SPPT dan sebagainya di Ya, tas benar. yang Bapak bawa lagi. Sampai Bapak harus berjibaku melawan longsor yang Ya, nyaris benar. kena ke rumah Bapak. Ya. Barang di rumah semua habis Pak. Barang di rumah semua habis. Yang itu yang selamatnya cuma ijazah sama tas yang isinya SPT sama uang itu. Semuanya Uang enggak. berapa Pak waktu itu yang dibawa? Uang kisaran 1,5 juta. 1,5 juta. Iya, 1,5 juta. Itu juga masih ada uang yang tertimbun di sana. yang Termasuk nggak perhiasan keambil. Pak. Perhiasan orang tua atau Perhiasan, alhamdulillah orang tua nggak beli perhiasan karena emang rumah ini tuh masih baru. Oh. Baru. Baru berapa lama di tempat itu? Baru kisaran 2 tahunan. 2 tahunan. Dibangun tuh kisaran 2 tahunan. ditinggali sama siapa Pak di rumah? Tinggali oleh ibu saya, bapak saya pribadi, adik saya 2.
Baik, Tribuners, sekian program Saksi Kata bersama Kanda Hardiansah yang menceritakan detik-detik longsor dan juga menceritakan bagaimana dia bisa selamat dalam peristiwa longsor yang juga nyaris merenggut nyawanya. Saat itu ia berhasil selamat dalam peristiwa tersebut dan beruntungnya jalan ataupun akses jalan gang yang saat itu masih belum tertimbun longsor sehingga Kanda ini berhasil lari dari dalam rumah dan menyelamatkan diri. Namun rumahnya habis tertimbun longsor dan begitu juga barang-barang yang lain. Dan Kanda ini hanya bisa menyelamatkan ijazah dan juga tas yang berisi SPPT dan juga uang senilai 1,5 juta. Sekian Tribuners, program Saksi Kata kali ini di dalam peristiwa longsor yang menerjang 9 rumah di Kampung Pamokoan, Desa Sukarame, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Untuk informasi lebih update tentang bencana di Kabupaten Sukabumi, terus pantau di tribunjabar.id. Terima kasih. Rizal Jalaluddin melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat.